Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Nah, selamat datang di video sumber belajar kelas pendidikan agama Islam bersama saya, Ibu Saila Maktasida. Hari ini kita akan membahas satu tema penting dari rincian materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 semester 2. Apa sih tema pentingnya? Nah, tema penting ini sangat dekat dengan kehidupan remaja dan seringkali dianggap sepele padahal dampaknya besar, yaitu tema tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa agar pelajaran kita hari ini membawa keberkahan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tersebut Allah memberi kita pemahaman yang luas, hati yang tenang, dan kekuatan untuk menjaga diri dari segala bentuk godaan. Baik, mari kita lanjut dengan materi. Nah, dalam pembelajaran ini ada beberapa hal yang akan kita kuasai, yaitu pertama, melafalkan dalil tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, menjalankan dan menganalisis isi kandungan ayat dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, menyajikan konten tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam bentuk poster. Dan yang keempat, membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sekarang coba kita bayangkan hidup di era yang penuh kebebasan seperti sekarang. Media sosial, internet, konten hiburan, semua ada dalam genggaman tangan. Lingkungan yang terbuka ini menyediakan banyak peluang, tetapi juga banyak jebakan. Pertanyaan sederhananya adalah, kenapa sih Islam melarang pergaulan bebas dan zina? Nah, mengapa pergaulan bebas dan zina dilarang dalam Islam? Apakah sekedar aturan atau ada alasan yang lebih besar? Nah, pasti kita bertanya-tanya, mengapa dilarang? Nah, larangan ini bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk melindungi diri kita. Nah, pergaulan bebas tidak muncul secara tiba-tiba. Ia muncul dari kebiasaan kecil yang kita biarkan, seperti halnya mencari perhatian kepada lawan jenis, kontak fisik ringan, chat berdua sampai malam, hingga konsumsi konten yang bisa merangsang perbuatan yang tidak baik. Semua itu seperti pintu-pintu kecil yang lama-kelamaan membuka jalan menuju kerusakan yang lebih besar, gitu, atau moral, kesehatan hingga masa depan. Nah, pada slide selanjutnya yaitu contoh pergaulan bebas. Nah, contoh pergaulan bebas di sekitar kita bisa berupa penyalahgunaan narkoba, tawuran, atau hidup bersama tanpa pernikahan, hingga perilaku romantis yang berlebihan dengan lawan jenis, atau bullying itu sendiri. Nah, hal-hal seperti ini mungkin tampak gaul atau biasa, tapi dampaknya besar jika tidak dikendalikan. Perlu diingat, adik-adik semua, pentingnya kita menjaga pergaulan bebas dan zina. Seperti contoh dalam video berikut ini.
Era mania, tentunya nggak mau kan kalau generasi muda kita terjerumus dalam pergaulan bebas? Biasanya nih, fase-fase saat beranjak dewasa menjadi penentu bagaimana seseorang akan menjalani kehidupannya di kemudian hari. Khususnya nih, remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Pada masa-masa itu, bimbingan dan arahan yang baik sangat diperlukan agar proses pencarian jati diri mereka nggak melenceng ke arah yang negatif. Ya, seperti yang kalian ketahui nih, masalah pergaulan bebas ini kerap muncul di sekitar kita. Saat ini aja pergaulan bebas udah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Misalnya aja nih, dari hal-hal kecil kayak rokok, lalu lanjut ke konsumsi minuman beralkohol, tawuran, pakai obat-obatan terlarang, bahkan hingga melakukan seks bebas. Kalau udah begini, bukan cuma mereka yang melakukan pergaulan bebas yang dirugikan, tapi nasib bangsa kita ke depannya akan menjadi pertaruhan. Kan gak mungkin nantinya bangsa kita yang besar ini dipimpin oleh generasi lulusan pergaulan bebas. Tindakan-tindakan tersebut muncul bukan tanpa alasan ya Ramania. Ada beberapa faktor yang memengaruhi tindakan dan perilaku kalangan remaja saat. Nah, selanjutnya yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu memahami atau mengetahui dalil tentang larangan perbuatan zina. Yaitu Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزاني إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Shadaqallahul azim, yang artinya janganlah kamu mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sangat buruk. Yang menarik. Nah, dari penjelasan ayat Al-Quran ini, yang menarik adalah Allah menggunakan kata mendekati. Artinya apa? Semua perilaku kecil menuju zina, bahkan yang kita anggap sepele, sudah termasuk terlarang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengertian dan hukum zina. Nah, secara bahasa, zina berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sudah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Yang kedua, zina secara harfiah berasal dari kata fahisyah, yaitu perbuatan keji. Dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Nah, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun sebelum menikah dan sama sekali. Nah, menurut pasal 284 Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, zina adalah hubungan dalam hukum Indonesia, khususnya pasal 284 KUHP, zina diartikan sebagai hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri. Nah, selanjutnya yaitu hukuman bagi pelaku zina. Terdapat dua jenis pelaku zina dan hukumannya. Terdapat dua jenis pelaku zina, yaitu pertama zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Maksudnya yaitu sama-sama sudah menikah, tapi melakukan zina terhadap yang bukan istrinya atau yang bukan suaminya. Nah, kemudian, perilaku ini patut dihukum. Kedua, zina goirum Nah, yang kedua yaitu zina goiru muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah.
Yang sudah menikah saja bisa melakukan perbuatan zina, apalagi yang belum menikah. Hukuman berlaku untuk dihukum. Kemudian yang ketiga adalah hukuman pelaku zina dalam KUHP. Nah, pada masa hukum pidana Islam klasik ada hukuman cambuk dan rajam sebagai bentuk pencegahan keras. Nah, sedangkan di Indonesia, zina diproses melalui hukuman positif dengan ancaman pidana 9 bulan penjara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukuman pelaku zina muhsan. Tadi ada tiga hukuman untuk pelaku zina, yaitu hukum zina muhsan, zina ghairu muhsan, dan dari hukuman KUHP. Sekarang yaitu hukum pelaku zina muhsan. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Maksud dari sudah menikah yaitu dia berzina dengan yang bukan suaminya atau yang bukan istrinya, tetapi mereka sudah sama-sama menikah nih. Nah, hukuman untuk pelaku zina muhsan adalah yang pertama, hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali dalam hukum Islam. Yang kedua, hukuman rajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Kemudian selanjutnya kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sekarang pembahasan yang kedua yaitu hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan. Apa sih artinya zina ghairu muhsan? Adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Nah, hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan adalah yang pertama, apabila pelaku ghairu muhsan adalah gadis atau perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dila 100 kali dan hukuman hukum rajam sehingga meninggal dunia. Dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir yaitu hukuman pelaku zina dalam KUHP. Nah, dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam sebagai hukuman 9 bulan penjara. Nah, KUHP menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina. Nah, kita sebagai atau kalian sebagai anak didik bangsa yang baru beranjak remaja perlunya menjaga pergaulan bebas dari perbuatan zina. Selanjutnya, nah, dari hukuman-hukuman tersebut tidak serta-merta tanpa adanya bukti. Nah, bukti-bukti terjadi dari perzinahan ini yaitu pertama, yaitu saksi, pengakuan, dan qarinah. Menurut saksi yaitu ada 4 orang saksi. Menurut ijtima ulama, saksi dalam tindak pidana zina haruslah berjumlah 4. 4 orang laki-laki yaitu beragama Islam, balik, berakal, hifdun atau mampu mengingat. Nah, dapat berbicara, bisa melihat, dan adil. 1 orang laki-laki dapat digantikan dengan 2 orang saksi perempuan. Kemudian menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, yaitu 1 kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman zina bisa diterapkan setelah adanya 4 kali pengakuan, yaitu qarinah, yaitu adanya indikasi selanjutnya yaitu qarinah, adanya indikasi kehamilan.
Nah, itu bisa menjadi bukti-bukti terjadi perzinaan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang menelaah isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya. Maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang sangat buruk, karena hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat, antara lain tercabutnya akar kekeluargaan atau nasab, kemudian menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu dan kemaksiatan, serta terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat. Adapun contoh perilaku mendekati zina, semoga kita bisa menghindari perilaku-perilaku yang mendekatkan kita dari perbuatan zina, yaitu yang pertama, menjalani pergaulan bebas seperti berpacaran, berduaan di tempat sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berpelukan, berciuman, dan lain-lain. Kedua, mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang syahwat. Dan ketiga, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Kemudian, empat, melihat konten atau tayangan video, film, TV, atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat, melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual. Nah, kelima yaitu membaca artikel, buku bacaan, atau sumber-sumber yang lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Kemudian yang keenam, mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, tipis dan transparan, serta memperlihatkan lekuk tubuh. Nah, ini contoh-contoh perilaku yang mendekatkan kita dari perbuatan zina. Baiknya kita menghindari perbuatan-perbuatan kecil yang kita anggap mungkin sepele agar melindungi diri kita. Nah, kemudian yaitu sekarang tentang pendapat Sayyid Qutb. Siapa beliau? Beliau merupakan penyair asal Mesir, ulama. Beliau menerangkan keburukan zina, yaitu pertama, penempatan asal muasal kehidupan, yaitu sel sperma dan sel telur bukan pada tempat yang sah. Kemudian yang kedua, berpotensi untuk terjadinya tindak kejahatan. Berikutnya yaitu menggugurkan atau membunuh janin apabila terjadi kehamilan. Yang ketiga, berpotensi terjadinya penelantaran jika bayi hasil perzinaan tersebut dibiarkan lahir dan hidup. Keempat, tidak jelasnya nasab seseorang sehingga menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dari anak yang dilahirkan. Kelima, keluarga dari pelaku perbuatan perzinaan menjadi rapuh. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan zina. Kemudian, menurut Imam Suyuti juga memberikan pendapat dampak perbuatan zina, yaitu ada dampak di akhirat dan dampak di dunia. Nah, dampak di dunianya menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kefakiran, dan memperpendek umur. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian apa dampak di akhirat? Mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapat hisab yang buruk, dan ketiga mendapat siksa yang pedih. Penjelasan sebelumnya yaitu menurut pendapat ulama-ulama. Nah, maka dari itu akibat dari perbuatan zina ini yaitu ada 6 akibatnya, yaitu pertama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kedua, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Ketiga, garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Keempat, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Yang kelima, anak hasil dari perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya.
Dan keenam, apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Nah, inilah dampak dari akibat perbuatan zina. Maka dari itu kita sebagai pelajar pentingnya dalam menjaga pergaulan bebas untuk menjaga diri kita dan untuk perbuatan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada pertanyaan atau yang kurang dipahami, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.